anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, materi yang sudah kita pelajari itu sampai di kita selesaikan tahap pencatatan, kemudian tahap pengedisaran, lebih akan kita lanjutkan lagi. Oke, nah kemarin eh, kita sudah sampai di neraca saldo. Kemudian kita lanjut ke dalam jurnal penyesuaian dan kertas kerja, oke? Dimana di dalam neraca saldo yang sudah kita susun, ya, itu ada beberapa kemungkinan transaksi-transaksi ada beberapa kemungkinan transaksi-transaksi yang mungkin sudah tercatat tetapi masih harus disesuaikan. Ada juga transaksi-transaksi yang sudah dicatat tetapi harus disesuaikan lagi. Tapi ada juga mungkin transaksi yang memang sekali lagi belum tercatat sehingga itu harus kita sesuaikan. Nah, tetapi tidak semua transaksi yang sudah terjadi itu harus kita sesuaikan, ya. Transaksi yang harus kita sesuaikan itu ada beberapa, di antaranya adalah beban dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, pemakaian perlengkapan dan penyusutan aktiva tetap. Nah, masing-masing eh, transaksi tersebut, ya, ini harus kita lihat bagaimana penyesuaiannya. Apakah penyesuaiannya itu mengenai waktu transaksi sampai harus dibuat jurnal penyesuaiannya, atau ya untuk jumlah yang memang tidak atau belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi kita melakukan penyesuaian itu sekali lagi disesuaikan dengan data penyesuaian yang ada. Nah, seperti kita lihat di sini. Di sini ada contoh mengenai jurnal penyesuaian. Nah, berarti di sini kita lihat contoh yang pertama itu berarti mengenai penyusutan aktiva tetap. Nah, di mana di sini untuk penyusutan aktiva tetap, ya, ada akun-akun harta tetap yang sebelumnya itu sudah tercatat di neraca saldo, kemudian pada akhir tahun si akun tersebut atau harta tersebut itu harus kita susutkan untuk harta tetap. Nah, sehingga apabila ada penyusutan untuk harta tetap itu akan menimbulkan akun yang namanya biaya penyusutan atau beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan. Nah, mengenai biaya penyusutan itu nanti akan kita lengkapi. Biaya penyusutannya penyusutan apa? Apakah penyusutan peralatan ataukah penyusutan gedung atau kendaraan? Nah, ini nanti disesuaikan, ya. Biaya penyusutan nanti disesuaikan dengan akunnya apa yang nanti disesuaikan. Contohnya misalnya biaya penyusutan peralatan. Nah, kemudian di sisi kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Itu untuk penyusutan aktiva tetap. Kemudian untuk pemakaian perlengkapan, ini beda lagi, ya. Untuk pemakaian perlengkapan itu akan langsung mengurangi dari nilai perlengkapan. Ya, sebagai contoh, kenapa harus disesuaikan? Misalnya di neraca saldo tertulis perlengkapan nilainya misalnya masih 1 juta rupiah. Nah, begitu dicek, begitu dilihat kondisi sebenarnya, ternyata perlengkapan itu nilainya hanya 750.000 rupiah. Oh, berarti berapa ini jumlah yang sudah terpakai? Nah, jumlah yang sudah terpakainya adalah yang tercatat di neraca saldo dikurangi dengan jumlah sisanya. Berapa sisanya atau berapa saldonya? Sehingga jumlah yang terpakai adalah jumlah selisih antara jumlah yang tercatat dengan saldo atau sisa dari nilai perlengkapan tersebut, ya. Nah, oke. Jadi di sini akan memunculkan akun yang namanya biaya perlengkapan dengan perlengkapan. Nah, sekarang sekali lagi nanti perlengkapan nilai sisanya itu akan terlihat setelah kita membuat atau menyusun jurnal penyesuaian ini, ya. Oke, kemudian akun yang lainnya contohnya adalah sewa, ya. Sewa dibayar di muka. Nah, untuk beban atau sewa dibayar di muka ini akan tergantung dari pada saat kita mencatat di awal transaksi atau pada saat kita mencatat di jurnal penyesuaian. Nah, kalau kita mencatat sebagai sewa dibayar di muka,
maka akan memunculkan akun untuk jurnal penyesuaian itu adalah beban sewa. Kenapa? Karena jumlah misalnya kita menyewa apa membayar sewa itu sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun. Artinya berarti 1 bulannya itu untuk sewa itu adalah 1 juta. Nah, sementara misalnya transaksi itu dilakukan di tanggal 1 Agustus. Nah, kemudian penyesuaian dilakukan di 31 Desember. Nah, untuk itu berarti ya harus disesuaikan karena dari Agustus sampai ke Desember itu sudah berjalan 5 bulan dan itu sudah merupakan beban, sudah merupakan biaya, bukan lagi merupakan sewa dibayar di muka, sehingga akan memunculkan akun biaya sewa atau beban sewa dengan sewa dibayar di muka. Nah, itu kalau pada saat pencatatannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan harta atau sewa dibayar di mukanya yang muncul. Nah, kalau misalnya yang pada saat pertama kita mencatat itu sebagai beban atau biaya, nah berarti yang muncul atau akun pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, akun yang muncul pertama adalah beban sewa dibayar di muka. Kenapa? Karena semua yang sudah kita bayarkan itu belum merupakan semuanya beban, tapi ada yang masih bisa dianggap sebagai harta. Itu berapa bulan? Nah, berarti sisanya yang kita masukkan ke dalam ke dalam jurnal penyesuaiannya. Oke, itu untuk biaya sewa. Kemudian ada beban-beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar ini ya, itu akan kita sesuaikan dengan berapa jumlah yang harus dibayar dan untuk bayar apa gitu kan, nanti akan kita lihat. Nah, untuk beban yang masih harus dibayar akan memunculkan akun beban dan hutang. Nah, tergantung apa yang akan harus atau yang masih harus kita bayarnya. Kalau yang harus dibayarnya itu adalah gaji, berarti akan memunculkan akun biaya gaji atau beban gaji dengan hutang gaji. Tetapi kalau yang akan dibayar listrik berarti beban listrik dan hutang listrik. Oke, seperti itu ya. Ya, contoh ini yang ada di sini. Oke. Baik, ini untuk jurnal penyesuaian. Nanti kalau kita sudah menyelesaikan jurnal penyesuaian, oke, nanti kita akan lanjut ke kertas kerja atau worksheet. Nah, seperti inilah contoh kurang lebihnya untuk kertas kerja atau worksheet ya. Ini nanti akan kita lanjutkan setelah kita menyusun jurnal penyesuaian. Oke, baik. Untuk materi untuk jurnal penyesuaiannya mungkin sampai ke sini dulu. Nanti kita akan lanjut masuk ke materi kertas kerja ya. Kita akan latihan dulu. Kita akan latihan mengerjakan jurnal penyesuaiannya. Nanti baru akan kita lanjutkan ke dalam kertas kerja atau neraca lajurnya. Baik, sampai sini dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, udah gimana Budian? Budian, Budian, Budian. Udah, tadi sama saya udah di itu yang mana? Dimatiin, yang dimatiin apanya sih? Lupa loh saya. Ini masih loh kayaknya. Ya, masih.